kelihatan betul bahwa aspek ekonomi jauh lebih dipentingkan oleh pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan aspek keselamatan manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan mengubar berita yang lagi hangat-hangatnya mengenai pembentukan komite kebijakan yang menggantikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang selama ini dilakukan atau leading sektornya BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, seperti diketahui semua, kemarin Presiden sudah mengeluarkan Perpres, ya, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease, ya. Jadi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sini dikatakan alasannya bahwa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah. Lalu, bahwa penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan. Kelihatan ya. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D, perlu menetapkan peraturan presiden tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kenapa harus dipulihkan ekonomi? Berarti sudah hancur lebur ya, barangkali ya. Kita bacakan sedikit ya, pasal 1, ya hanya berapa pasal saja kita bacakan yang penting. Dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019, COVID-19, serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut Komite. Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi langsung di bawah Presiden ya. Seperti BIN, Badan Intelijen Negara ya. Pasal 2, komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas Komite Kebijakan. Rupanya ada juga komite juga ya. B, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan C, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional ya. Lalu kemudian pasal 3, Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A mempunyai tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional, dan C, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Gitu ya. Jadi
komite itu sendiri lebih bicara mengenai hal-hal yang sifatnya strategis. Lalu ketuanya, susunan keanggotaan komite kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ya, A. Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. B. Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masuk juga Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. C. Wakil Ketua 2 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. D. Wakil Ketua 3 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. E. Wakil Ketua 4 Menteri Keuangan. F. Wakil Ketua 5 Menteri Kesehatan. G. Wakil Ketua 6 Menteri Dalam Negeri. H. Ketua Pelaksana Menteri Badan Usaha Milik Negara. Luar biasa ya, Erick Thohir. Sekretaris Eksekutif Saudara Raden Pardede. Nah ini pakai nama sendiri, dia nggak pakai jabatan. Sekretaris Eksekutif 2, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, pasal 4, Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf H mempunyai tugas untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Jadi eksekutifnya Erick Thohir, yang lainnya tadi dewa-dewa saja yang membuat atau merumuskan kebijakan ya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dibantu oleh Sekretariat Komite Kebijakan. Sekretariat Komite Kebijakan dipimpin secara bersama oleh Sekretaris Eksekutif 1 untuk bidang program dan Sekretaris Eksekutif 2 untuk bidang administrasi. Rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B mempunyai tugas ya, melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat. C. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ya. Pasal 8, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha real secara cepat dan tepat. C. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dan D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Pasal 9, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C diketuai oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 1. Alias Budi Sadikin, ya, Budi Gunadi Sadikin. Kira-kira kalau sudah dikasih tugas yang maha berat itu ya, satu, tugas sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Kedua, tugas sebagai Satuan Tugas Transformasi Ekonomi. Kira-kira masih ada waktu nggak ya sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina? Jadi ya itulah negara kita ya. Orang dikasih jabatan banyak-banyak, tiba-tiba dikasih juga jabatan-jabatan yang besar penghasilannya, tapi tidak menuntut tanggung jawab apa-apa. Wah, enak sekali republik kita ini ya. Pasti kan habis waktunya kan untuk memulihkan atau mentransformasikan ekonomi. Nanti orang akan bilang, ya itu kan kompensasi. Kenapa yang lain tidak dikompensasi ya? Nanti Satuan Tugas Penanganan COVID-19 minta jadi komisaris juga jangan-jangan dia ya. Atau yang lainnya juga ya. Ini mohon maaf nih ya,
apa adanya saja kita bicara ya. Kadang-kadang governance negara ini agak membingungkan. Nah, bicara soal governance ini, ada satu hal atau ada beberapa hal yang ingin saya catat ya. Pertama, dengan pembentukan komite ini ya, maka kemudian yang tadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang selama ini leading sektornya itu adalah BNPB atau Satgas sesungguhnya ya, itu jadi dibubarkan, diintegrasikan ke dalam komite ini ya, Komite Penanganan COVID-19 dan Komite Transformasi atau Pemulihan Ekonomi. Diintegrasikan. Jadi dia bukan entitas yang berdiri sendiri tapi hanya bagian, bahkan subbagian, karena ada ketua komitenya bersama wakil-wakil ketuanya, itu seperti boardnya, lalu kemudian ada badan pelaksananya. Nah, badan pelaksana ini membawahi dua satgas, dua satuan tugas, yaitu Satuan Tugas COVID dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi. Secara struktural, Erick Thohir itu membawahi Budi Sadikin, Wakil Menteri, dan kemudian Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Apa persoalannya? Persoalan pertama adalah satu, bagaimana dengan status darurat yang pernah diumumkan oleh Presiden Jokowi, yaitu darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional. Kadang-kadang orang nggak mau bicara governance, main terobos sana terobos sini. Padahal ini potensial melanggar undang-undang. Kenapa? Darurat kesehatan masyarakat itu sudah diumumkan melalui keputusan Presiden, kalau tidak salah pada sekitar akhir Maret, dan kemudian darurat bencana nasional pada sekitar 13 April. Dua-duanya tidak dicabut, masih eksis. Padahal kita tahu kondisi darurat inilah yang kemudian memberikan legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang quote-unquote potensial melanggar hak asasi manusia. Misalnya melarang berpergian, ya, melarang mudik dan lain sebagainya. Banyak orang salah sangka saya menentang pelarangan mudik. Enggak, ya. Secara teoritis yang saya katakan adalah dalam kondisi normal melarang orang berpergian, mudik dan lain sebagainya atau pulang kampung itu adalah melanggar HAM. Tapi karena negara dinyatakan dalam keadaan darurat, bahkan dua darurat, maka ada justifikasi pelarangan tersebut. Karena dalam kondisi darurat, tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia itu bisa dibenarkan. Sepanjang, kalau menurut ajaran HAM, yang dilanggar itu bukan non-derogable right. Karena kalau non-derogable right, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Ngomongnya begitu kira-kira ya. Konstitusi kita dan juga Covenant Internasional. Nah, status darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional itu bagaimana dengan adanya komite ini? Karena kalau itu dibiarkan tetap ada, maka leading sektor Kementerian Kesehatan dia tetap bisa bertindak dia. BNPB harusnya tetap bertindak karena dia memiliki legitimasi. Karena negara dalam keadaan darurat. Contoh lah misalnya, penggunaan dana bencana, apa istilahnya ya? Nanti kita catat di sini, saya lupa ya. Itu kondisi negara dalam keadaan darurat, ya dibolehkan. Tapi persoalannya adalah apakah dana itu bisa digunakan lagi ketika BNPB kepalanya menjadi Satgas COVID-19 tapi menjadi bagian dari komite yang dibawahi oleh Erick Thohir. Dan lagian juga struktur ini ya memang tidak membuat BNPB menjadi leading sektor, tidak membuat Kementerian Kesehatan menjadi leading sektor. Leading sektornya adalah Menteri Perekonomian. Kelihatan betul bahwa aspek ekonomi jauh lebih dipentingkan oleh pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan aspek keselamatan manusianya. Ya saya tidak tahu ya, mungkin aspek ekonomi menjadi penting karena itu bisa men-trigger krisis lainnya. Termasuk krisis politik mungkin. Ya jangan diremehkan juga. Karena kalau krisis ekonomi berlarut-larut, orang tidak bisa makan, kehilangan pekerjaan, maka yang terjadi ya bisa saja kemudian rakyat, kerusuhan sosial. Bahkan kemudian tuntutan agar presiden mengundurkan diri, misalnya yang pernah kita dengar dari beberapa orang. Tetapi governance harus tetap diperhatikan. Bahkan ketika satuan tugas kemarin terbentuk, Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19,
Saya pun termasuk yang mengkritik. Kenapa? Karena satuan tugas ini tidak jelas. Dia lembaga apa? Biasanya kalau dia task force, itu lembaga ad hoc. Atau lembaga yang memang diamanatkan untuk mengerjakan sesuatu. Persoalannya adalah lembaga ini harusnya tidak membuat regulasi apa-apa. Namanya task force. Dia hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh seseorang atau pimpinan atau negara. Dia hanya mengerjakan tugas. Dia tidak membuat sebuah kebijakan. Tapi ini kan kita lihat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang ditelurkan. Saya bahkan mengatakan bagaimana nanti pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya setelah Satgas ini kemudian bubar. Misalnya, bagaimana status sumbangan masyarakat yang konon mencapai ratusan miliar untuk penanganan COVID-19. Dan konon rekeningnya ada sekarang. Nah, itu mau kemana? Atau karena ini dibentuk komite agar ada penguasaan yang bisa dialihkan ke tempat lain. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, lagi-lagi pemerintah menurut saya ketika berusaha menangani COVID-19 ini, pendekatannya selalu ekonomi duluan. Dari dulu sebelumnya juga ekonomi duluan. Kalau kita lihat misalnya Perpu nomor 1 2020, jelas pendekatannya heavy di bidang ekonomi. Sementara penanganan virus corona ini seolah-olah menjadi sekunder, walaupun disebut pertama seolah-olah menjadi sekunder. Kalau kita lihat misalnya skema-skema dana sampai berapa 600 triliun misalnya, itu yang untuk penanganan COVID itu cuma kira-kira 60 triliun saja, bukan mayoritas. Yang lainnya insentif untuk perekonomian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa kelambanan menangani COVID-19 ini ya memang sudah mengakibatkan dampak ekonomi yang luar biasa memburuknya. Karena kemarin awalnya menangani COVID-19 seperti pucuk-pucuk. Sekarang seolah-olah kita lepas kontrol. Kita tidak tahu lagi mau diapakan COVID-19 ini. Akhirnya new normal dalam ketidaknormalan. Pengertiannya adalah ya sudah sepertinya tidak ada skenario lagi untuk mengatasi COVID-19. Yang ada adalah business as usual. Silakan Anda berpergian, pakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi grand strategi yang bisa meyakinkan. Tapi saya juga mau berempati bahwa memang berat menghadapi COVID-19 ini, dan tambah berat ketika masih ada free riders di seputar kekuasaan. Masih ada orang yang ingin mengambil keuntungan. Masih ada power struggle, masih ada isu mau reshuffle atau tidak reshuffle. Jadi kan aneh sekali. Kemarin Menteri BUMN diberikan tugas untuk food estate, lumbung pangan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri PUPR. Sekarang diberi tugas lagi untuk menjadi ketua badan pelaksana 2 lagi. Penanggulangan COVID-19 dan kemudian pemulihan ekonomi. Sementara dia sendiri Menteri BUMN yang harus menghandle ratusan BUMN. Kira-kira pecah nggak kepalanya Erick Thohir ya dengan menghadapi tugas-tugas yang saya kira luar biasa beratnya. Kecuali kalau kita bicara business as usual. Ya sudah, saya terima tugas itu dari Presiden sebagai Menteri BUMN, sebagai Ketua Badan Pelaksana, ya, sebagai frontliner di dalam lumbung pangan, ya sudah. Padahal kan yang kita tuntut adalah kerja yang excellent. Kira-kira mengerjakan 3 itu dalam jangka waktu bersamaan, di tengah birokrasi yang kita tahu bermasalah di Republik ini, apakah bisa hanya satu tangan mengerjakannya? Apakah ini tanda-tanda bahwa Erick Thohir bakal digeser dari jabatan sebagai Menteri BUMN? Nggak yakin juga saya. Karena kelihatan ada beberapa menteri yang sangat diandalkan dan dipercaya oleh Presiden Jokowi. Karena sangat powerful di situ, ya kan? Sangat powerful, punya kemampuan, pengusaha, ya. Di situ ada Airlangga Hartarto misalnya, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Erick Thohir. Pastilah ya orang-orang andalan Presiden Jokowi. Karena selain mereka adalah memegang jabatan kunci, mereka juga adalah para pengusaha yang sudah terbiasa ya dalam iklim
ekonomi yang barangkali up and down. Makanya kemudian diandalkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi permasalahan yang harus digarisbawahi terakhir adalah soal keputusan-keputusan yang akan diambil dan dijalankan. Apakah nanti keputusannya adalah keputusan komite? Karena kalau saya baca perpresnya, ya, Perpres 82 itu yang permanen itu adalah Komite Penanganan Coronavirus-nya, ya. Tetapi dalam komite itu ada think tank-nya yang bernama Komite Kebijakan, ada satgasnya yang bernama Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Pertanyaannya adalah nanti pengambil kebijakannya di mana? Harusnya di badannya, yaitu di komitenya. Tetapi masalahnya adalah apa legacy dari komite sehingga dia bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang itu berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ini juga perlu dimasalahkan. Karena badan ini badan yang sifatnya pasti ad hoc sementara. Oke, diterima. Dia memiliki aturan-aturan dan lain sebagainya untuk masyarakat. Tapi kita juga tidak tahu apakah untuk protokol kesehatan masyarakat misalnya larangan-larangan dan lain sebagainya diserahkan saja kepada Satgas. Padahal Satgas itu satuan tugas, harusnya dia tidak memiliki regulasi. Kemarin saja kalau ada regulasi yang dikeluarkan Satgas itu patut dipertanyakan sesungguhnya. Karena yang bisa mengeluarkan regulasi itu adalah lembaga yang tetap. Dalam hal ini harusnya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Harusnya itu yang bisa membuat regulasi. Dan biasanya yang bisa membuat regulasi itu adalah badan yang dibentuk dengan undang-undang. Tapi kalau badan yang dibentuk dengan keputusan presiden itu tidak self-regulatory body harusnya. Lalu Kementerian Kesehatan juga bagaimana? Menurut saya penting bagi Presiden Jokowi untuk membereskan governance penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ini. Terutama membersihkan sisa-sisa sebelumnya, yaitu yang terkait dengan semua kebijakan, semua keuangan yang sudah digunakan oleh Kementerian Kesehatan ketika negara diadakan atau dinyatakan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Semua kebijakan, semua dana yang sudah dikeluarkan oleh satuan tugas COVID-19 yang berada di BNPB. Karena bukan BNPB-nya sendiri, karena BNPB dan Satgas itu berbeda. Nah, itu bagaimana juga semua regulasi yang sudah dikeluarkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan, dana yang sudah dikeluarkan. Tidak hanya itu, bagaimana dengan dana yang sudah terkumpul? Bagaimana pertanggungjawabannya? Siapa yang akan mengontrolnya dan lain sebagainya? Ini juga perlu, karena itu dana masyarakat, harus ada transparansi penggunaan. Karena hak publik untuk mengetahui penggunaan dana, jangankan dana yang merupakan sumbangan masyarakat, dana negara pun publik berhak tahu penggunaannya. Jadi kemarin-kemarin harus dibereskan. Nah, yang baru ini juga harus dibereskan governance-nya. Termasuk misalnya siapa sesungguhnya yang bisa membuat kebijakan. Apakah kebijakan itu judulnya adalah peraturan ketua komite, dalam hal ini menteri koordinator? Apakah kebijakan itu peraturan yang bisa dikeluarkan oleh Erick Thohir sebagai badan pelaksana? Atau bagaimana? Nah, yang seperti ini harus jelas dan tegas. Jangan sampai kemudian akhirnya tumpang tindih nggak karuan dan kemudian tiba-tiba KPK-nya kembali galak, BPK-nya kembali galak. Begitu diaudit bermasalah semua. Karena di Republik Indonesia ini makin Anda melibatkan banyak orang, yakinlah bukan makin baik biasanya, makin kacau, makin miskoordinasi. Tetapi bagaimanapun kita berharap bahwa pembentukan komite ini merupakan jalan yang baik. Jalan yang baik untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk Erick Thohir agar mengerjakan tugas-tugasnya sebagai Menteri BUMN. Jangan lupa pada Budi Sadikin untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina. Dan juga Pak Doni Monardo tentunya masih inline karena penanganan COVID-19 dekat dengan tugas keseharian sebagai Kepala BNPB. Itu saja Sobat RH sekalian. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana dinamika soal komite ini.
karena sudah ada kritik juga kenapa Erick Thohir yang ditunjuk dan lain sebagainya. Saya tidak mau menilai karena saya bukan orang ekonomi, saya orang hukum tata negara dan saya peduli dengan governance-nya. Karena kalau kita tidak punya solid foundation, kita tidak punya landasan hukum yang kuat, kita tidak punya argumen hukum yang kuat, besok-besok kalau ada masalah, maka kita tidak memiliki jawaban yang solid. Kalau kemudian KPK-nya independen dan galak kembali, kita tidak memiliki sebuah jawaban yang bisa meyakinkan bahwa penggunaan uang itu akuntabel. Bahwa komite ini didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan clean government. Sahabat daerah sekalian, itu saja Uber kali ini, berita hot mengenai Erick Thohir, mengenai pembentukan komite, ya, mengenai penanganan COVID-19 di jalan yang baru, mengenai pemulihan ekonomi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Sambil mengenang memori, memori, memahami, menyimak omongan Refli. Karena channel ini adalah channel yang membenci, mengancam dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.